Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kita bersyukur dapat bertemu lagi walaupun secara tidak langsung online video ini. Kita bisa melanjutkan pertemuan dan diskusi kita dalam mata kuliah ilmu lingkungan. Tetapi sebelumnya, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Berdoa selesai. Jadi anak-anak sekalian, pertemuan kita yang lalu, pertemuan yang kelima, waktu itu kalian berdiskusi dengan Ibu Viane terkait tentang faktor pembatas ya. Di situ kalian mendefinisikan faktor pembatas dan di situ ada dua hukum, hukum minimum Liebig, hukum toleransi Selford, dan kita mendiskusikan implikasinya dalam lingkungan yang kita tahu bahwa ada 3 komponen utama A, B, dan C. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjut dengan asas-asas lingkungan, di mana khusus hari ini ada 7 asas yang kita akan diskusikan, yaitu asas yang pertama sampai asas ke-7, dan pertemuan yang ke-7 nanti ada asas yang ke-8 sampai asas yang ke-14 ya. Nah, untuk ketujuh asas itu akan kita diskusikan nanti pada bagian akhir akan ada tes untuk seperti yang sudah kita janjikan bahwa akan ada tes, tapi tes itu akan kita kerjakan lewat Google Form yang akan dibagikan dan linknya itu sudah ada untuk siap kita bagikan. Nah, mari kita lihat asas-asas lingkungan pada khususnya asas yang pertama sampai dengan asas yang ke-7. Kita lihat dahulu tentang definisi azas, hukum prinsip. Pada pertemuan yang terdahulu kita ketahui bahwa azas itu sesuatu yang pasti, sesuatu yang benar, sesuatu yang terjadi dengan nilainya itu peluangnya 1 ya. Dia pasti akan terjadi. Nah, di dalam lingkungan kita punya kurang lebih 14 asas. Di mana 14 asas tadi adalah hal-hal yang pasti terjadi dalam interaksi dengan asas-asas yang lain dan atau mengandung poin-poin prinsip-prinsip yang berkolaborasi, bersinergi dengan satu dengan yang lainnya. Dan kita akan lihat untuk hari ini asas yang pertama sampai asas yang ke-7. Tapi kalau misalnya kita kategorikan, kita pilih ke-14 asas tersebut, maka lihat di sini bahwa asas 1 sampai asas yang kelima itu kita bisa kelompokkan menjadi asas yang mendiskusikan tentang sumber daya alam, lalu asas yang ke-6 sampai 8 mendiskusikan tentang keanekaragaman, asas 9 sampai asas yang ke-12 tentang stabilitas, dan asas yang ke-13 14 itu tentang populasi. Asas yang pertama, ini sebenarnya sudah sempat kita diskusikan pada pertemuan yang terdahulu waktu kita masuk ataupun topiknya tentang hukum termodinamika, yaitu hukum termodinamika 1 dan hukum termodinamika 2 ya. Tolong dilihat lagi materi ini sebagai bahan pengaya untuk topik kita, asas pertama dan asas yang kedua yang mengacu pada hukum termodinamika pertama yang dikenal dengan hukum kekekalan energi, bahwa energi tidak dapat diciptakan tetapi hanya dapat berpindah, berubah wujud dari satu bentuk yang lain ke bentuk yang lain ya. Itu terjadi di lingkungan, terjadi di ekosistem, dan kemudian waktu itu kita memberikan contoh peristiwa fotosintesis ya. Nah, coba diingat waktu itu kita menguraikan energi-energi apa yang muncul dan berubah wujud dalam proses fotosintesis ya. Coba dibuka lagi ya, dikaji lagi topik ini pada pertemuan yang terdahulu. Pada asas yang kedua atau disebut dengan hukum entropi juga sempat kita diskusikan bahwa pada kenyataannya sistem di alam itu tidak ada satu sistem yang benar-benar dapat
mengolah energi itu secara 100% terkonversi dalam pengubahan atau perubahan wujud energi. Pasti ada energi yang terbuang. Entropi ini sendiri waktu yang lalu kita sempat diskusikan dan kemudian menyepakati entropi ini sebagai energi untuk proses yang baru ya, tahapan yang baru kita sempat diskusikan misalnya ampas ya ataupun sampah misalnya itu dapat digunakan sebagai sumber energi dalam suatu sistem yang baru ya, dalam suatu perubahan ataupun konversi energi ya. Nanti coba dilihat lagi. Nah, kita akan lebih banyak pada asas yang ketiga sampai asas yang ketujuh, nanti kita coba diskusikan bersama. Asas yang ketiga di sini disampaikan bahwa keanekaragaman yang ada di alam, di lingkungan itu ada 5 ya, yaitu di situ ada materi, energi, ruang, waktu, bahkan keanekaragaman sendiri yang semuanya dikelompokkan sebagai sumber daya ya. Jadi sumber daya itu adalah kategori-kategori ataupun kelompok-kelompok dari materi, energi, ruang, waktu, dan keanekaragaman sendiri, di mana keempat kelompok sumber daya tersebut ya akan saling mempengaruhi. Waktu pertemuan yang pertama, pertemuan yang kedua, kita sempat mendiskusikan tentang adanya sumber daya hayati, ada sumber daya fisik, ada sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Nah, di sini dalam asas yang ketiga, sumber daya itu dibedakan ataupun dalam kelompok-kelompoknya ada materi, energi, ruang, waktu, dan keanekaragaman sebagai sumber daya itu sendiri. Nah, kalau bisa, coba sebutkan ya materi yang dimaksud kira-kira apa, energi, ruang, waktu, dan keanekaragaman yang dimaksudkan kira-kira dalam asas yang ketiga ini seperti apa maksudnya ya. Kalian bisa menyebutkan contoh dalam kelompok. Kita lanjut pada asas yang keempat. Asas yang keempat dia mengatakan bahwa semua kategori sumber daya yang tadi pada asas yang ketiga dikatakan bahwa ada materi, energi, ruang, waktu, dan keanekaragaman ya, mereka sebagai sumber daya itu, semua kategori sumber daya apabila ketersediaannya cukup banyak, maka pengaruh penambahan satu unit akan menurun sejalan dengan peningkatan sumber daya tersebut sampai suatu batas maksimum. Asas keempat ini sering dikenal dengan asas penjenuhan, atau juga ketika sesuatu itu berkelebihan akan menimbulkan keracunan ya. Kita ambil contoh, kan tidak mungkin kita langsung minum air sekalipun ya, air misalnya air aqua lah sekalipun, air yang bermerek bagus ya, kita tidak mungkin langsung sekali minum 1 galon karena itu melebihi ya sumber daya yang materi yang kemudian kalau kemudian kita miliki, kita konsumsi dengan jumlah yang berlebihan, malah dia mengalami atau menyebabkan terjadinya penurunan fungsi, atau di sini kita bisa katakan sebagai yang namanya menimbulkan keracunan atau toksik ya. Semua yang berlebihan akan menimbulkan keracunan ya. Karena keanekaragaman sendiri seharusnya kalau kita tinjau dari konsep ekologi, dia akan semakin baik ya, dia akan semakin baik dengan beraneka ragam. Akan tetapi ternyata dalam asas yang keempat dikatakan bahkan untuk keanekaragaman sendiri pun itu jika berlebihan dia akan menimbulkan penurunan. Kira-kira apa ya? Silakan nanti bisa kalian diskusikan untuk kemudian bisa kita lanjutkan pembahasan ini dalam kelas. Nah, kita pindah ke asas yang keempat ya, masih ke asas yang keempat ya. Yang tadi sudah dikatakan bahwa ada istilah keracunan, ada istilah penjenuhan ya. Itu di situ dikatakan bahwa ternyata dia memberikan efek yang kemudian negatif kalau jumlahnya berlebihan, materi yang berlebihan, energi yang berlebihan, waktu, bahkan keanekaragaman yang tadi sudah disebutkan ya, itu tetap memberikan satu hal yang kurang baik tentunya. Asas yang kelima
ya. Ada dua tipe sumber daya yang berbeda. Jadi kalau tadi ada 5 kelompoknya, materi sampai kepada keanekaragaman, tetapi asas kelima dia mengatakan bahwa dapat dibedakan atas 2, yaitu sumber daya yang peningkatan ketersediaannya akan memacu penggunaan kelanjutan atau secara berkelanjutan, dan yang kedua sumber daya yang tidak mempunyai daya pemacu, ya, yang dapat meningkatkan peran ataupun fungsi dari sumber daya tersebut. Ya, itu menjadi dua kelompok atau dua pembeda antara kelompok yang satu sama kelompok yang lain. Di sini dikatakan bahwa kehadiran sumber daya tertentu malah memberikan efek negatif dan menurunkan peran dari sumber daya yang lain. Dan ini tentu seperti tadi ada asas penjenuhan, asas keracunan, dia punya korelasi dengan asas yang keempat untuk asas yang kelima. Nah, bagaimana? Asas yang keempat tadi sudah menemukan keanekaragaman sebagai hal yang kemudian kalau berlebihan bisa menimbulkan hal yang kurang baik atau keracunan atau hal yang negatif. Nah, bagaimana kalau kita kaitkan dengan ini? Apakah keanekaragaman dimaksud itu akan memicu atau malah bukan? Tidak memicu, malah menimbulkan hal negatif. Atau mungkin kalian punya contoh untuk sumber daya materi atau sumber daya waktu? Ayo, silakan ya. Nah, asas yang keenam dikatakan seperti ini. Individu-individu atau spesies-spesies yang memiliki jumlah keturunan yang lebih besar dibandingkan saingannya cenderung akan menggantikan saingannya. Kompetisi terjadi di lingkungan secara alamiah. Kemampuan individu atau spesies tersebut dalam merebut sumber daya bagi kemampuan individu dan spesies tertentu akan menggantikan lainnya. Individu yang memiliki kemampuan reproduksi yang tinggi akan lebih cepat beradaptasi dan juga bisa bertahan hidup atau survive dibandingkan dengan individu dan atau jenis yang lainnya. Jadi di sini asas ini jelas-jelas ya kita bisa tahu bahwa seandainya ada individu-individu yang punya kemampuan reproduksi yang tinggi dibandingkan jenis yang lain. Reproduksi tentu kalian sudah tahu bahwa kemampuan menambah jenis ya, menurunkan sifat keturunannya kepada generasi keturunannya. Kalau dia punya kecenderungan reproduksinya tinggi, kemampuan untuk bisa menambah jumlah keturunannya lebih besar, maka dia cenderung untuk kemudian mengintervensi atau mengganggu atau bisa menimbulkan kompetisi yang berlebihan yang merusak jenis, mengganggu jenis atau individu yang lainnya. Kalian punya contoh? Kalian bisa memberikan contoh? Ya, silahkan komen di kolom komentar ya untuk bisa kita diskusikan. Oke? Pada asas yang terakhir, ya. Pada asas yang terakhir di sini dikatakan bahwa keanekaragaman yang mantap dari komunitas-komunitas akan lebih tinggi pada lingkungan yang dapat diramaikan. Artinya apa? Artinya bahwa dalam suatu komunitas dengan kestabilan di lingkungan akan menciptakan keberlanjutan komunitas tersebut daripada komunitas yang tidak stabil. Adanya usikan itu gangguan ya, yang menimbulkan kerusakan ya. Akan direspon oleh komunitas yang ada kemampuan pemulihan diri atau disebut dengan daya lenting atau resilient ya, daya lenting atau resilient. Apa maksud dari asas yang ketujuh ini? Di sini dikatakan ya, kalau tadi asas yang ke-5 tadi tentang keanekaragaman sebagai bagian dari sumber daya, lalu itu adalah asas yang keempat ya. Lalu asas yang kelima tentang keanekaragaman sendiri juga nanti bisa menimbulkan hal yang negatif. Dan kemudian lanjut pada asas yang ke-6 tadi ketika kita menyampaikan tentang bagaimana interaksi asas tersebut, dan kemudian yang ke-7 tentang keanekaragaman yang mantap, dia fokus kepada keanekaragaman sendiri. Kita ambil contoh saja, dalam satu kawasan hutan ada banyak beragam jenis dan beragam jumlah individu yang kemudian kita sebut dengan
tinggi keanekaragamannya. Nah, keanekaragaman yang mantap ini artinya bahwa dia itu jumlahnya tinggi atau jumlahnya banyak. Dari komunitas-komunitas akan lebih tinggi pada lingkungan diramaikan itu, kita bisa katakan bahwa lingkungan itu akan dia lebih stabil, ya. Nah, tapi apa yang terjadi kalau dia lingkungannya stabil? Dengan kestabilan yang ada dalam lingkungan, di situ kita bisa tahu bahwa nanti akan menciptakan atau membentuk keberlanjutan dari komunitas tersebut daripada komunitas yang tidak stabil. Jadi kita ambil contoh saja, misalnya di hutan tadi, di situ ada, ini contoh ya, misalnya ada sekitar, anggaplah ada 25, ada hutan kecil, ada satu hutan kecil dan ada 25 jenis. Dari 25 jenis tersebut ada 1, 2, 3, dan 5 yang punya komunitas yang lebih mantap atau jumlahnya lebih banyak. Nah, berdasarkan asas yang ketujuh ini bisa dikatakan bahwa kelima jenis yang tadi jumlahnya lebih banyak atau dikatakan bahwa lebih mantap, mereka akan punya kecenderungan stabil dan melanjutkan komunitasnya, sehingga lama-lama dari 25 tadi mungkin akan berkurang, mungkin tinggal 15, di mana yang dari 25, 10-nya itu kemudian dia kalah bersaing. Dia kalah bersaing terutama dengan 5 jenis yang sudah stabil atau sudah lebih mantap, jumlahnya lebih banyak individunya, dan akhirnya hal tersebut akan menimbulkan gangguan atau usikan terhadap kestabilan dari komunitas secara utuh atau secara lengkap. Sebaliknya, yang tadi 5 dia akan terus bertahan, dia terus stabil, dia akan, walaupun ada usikan atau gangguan, dia masih bisa bertahan, ya. Nah, kalian punya contoh mungkin yang lainnya yang bisa memberikan contoh bahwa ternyata ketika satu komunitas dia lebih stabil atau beberapa komunitas dia lebih stabil akan menimbulkan usikan, dan kalau misalnya ada usikan dia akan lebih mampu pulih atau disebut di sini dengan punya kemampuan daya lenting, resilient yang lebih tinggi dibandingkan dengan komunitas yang tidak stabil atau dikenal juga dengan istilah tidak mantap, ya. Nah, itu ada 7 asas awal. Kalian ingat-ingat lagi mulai dari termodinamika pertama tadi ya, ada termodinamika kedua sampai kepada sumber daya yang ada kurang lebih 5 kategorinya, dan ketujuh ini kita bicara bahwa dengan adanya keanekaragaman yang mantap pada satu komunitas, dia cenderung untuk lebih stabil, lebih bertahan dibandingkan dengan komunitas yang tidak stabil dan cenderung akan menimbulkan kerusakan ataupun gangguan. Nah, ini cuplikan untuk 8 azas yang lain ya. Ini cuplikannya dari 8 sampai dengan 14 azas. Kalian bisa mencari gambar seperti ini dari Google, kalian bisa melihat gambar tersebut. Dan kemudian kalian coba menghubungkan ya. Tetapi ingat, tadi Pak sudah sampaikan ada beberapa pertanyaan untuk setiap azas yang hari ini kita diskusikan. Asas pertama sampai dengan asas yang ke-7 ini. Silakan memberikan jawaban di komentar. Pak akan cek. Jikalau Pak perlu memberikan feedback dan jawaban, nanti akan Pak berikan feedback dan jawabannya. Oke, terima kasih. Demikian potongan singkat untuk 14 asas lingkungan yang kita baru mulai. Asas yang pertama sampai asas yang ke-7. Kalian bisa mengembangkannya dengan membaca dan kemudian mendiskusikannya, serta tahu bahwa 1 sampai 7 itu merupakan asas-asas yang benar-benar terjadi real di lingkungan kita ya. Nanti kalian bisa kemudian mendiskusikannya dalam komentar, kolom komentar, dan atau dalam diskusi di dalam kelas dan juga di WhatsApp group. Pada bagian akhir ini juga ada tugas ya. Tugas 2 nomor ini bisa dikerjakan secara mandiri saja. Dikerjakan secara mandiri. Pak akan upload di Siakat Cloud. Silakan kalian nanti bisa mengirimkan jawabannya di Siakat Cloud ya, untuk kemudian bisa kita ataupun Pak lihat jawaban kalian
Seandainya ada yang perlu kita diskusikan pada pertemuan selanjutnya akan kita diskusikan. Tes kecil yang kedua juga sudah ada, Pak akan kirimkan linknya melalui Google Form. Nanti kalian bisa mengerjakan dan langsung tahu. Terima kasih untuk hari ini. Maaf sekali lagi tidak bisa bertemu secara langsung di kelas. Sampai ketemu nanti. Salam sukses, sehat selalu, jaga kesehatan.